Oke, welcome back to my YouTube channel. Kali ini gue kedatangan temen gue. Dia tuh temen SMK gue, namanya Ari Prasetyo. Ya gue udah di sekolah 3 tahun magang. Kita terpisahkan sama magang. Beda tempat magang. Beda. Kan? Oke. Gimana Ri kabar lu Ri? Alhamdulillah baik. Kabar apa nih? Kabar kesehatan atau kabar apa ya? nih? Semuanya. Semuanya ya? Kesehatan alhamdulillah baik. Walaupun gimana ya? Kan sekarang lagi banyak penyebaran Covid nih ya. Gue alhamdulillah mematuhi protokol kesehatan dengan benar dan alhamdulillah baik-baik aja sampai sekarang. Dan kalau udah vaksin kan? Udah vaksin? Vaksin udah kedua kali. Udah muncul juga tuh sertifikatnya tuh. Siap. Oke, lu setelah lulus ini lu sibuk ngapain sih, Ri? Setelah lulus ya? Setelah lulus berarti setahun yang lalu ya? Kalau setahun yang lalu tuh selesai PKL. Lulus, gue sempet nganggur tuh. Nganggur lumayan lama, sekitar 5-6 bulan kalau nggak salah deh ya. Karena kan pas zaman-zaman kita lulus tuh zaman-zaman pandemi corona ya. Lulusan corona, jadi iya, pandemi corona parah. nyari kerja susah, apa-apa susah, jadi ya bahkan walaupun sekolah kita nih ya kan terkenal karena Mudah. PKL-nya. Nah, PKL itu disalurkan. Jadi dulu gue sempat PKL di salah satu perusahaan. Nama perusahaan itu Kawan Lama. Kawan lama. Kawan Lama. Kawan lama tuh bergerak di bidang apa tuh? Nah, Kawan Lama banyak nih bergeraknya di bidang. Jadi Kawan Lama itu kayak ibunya misalnya ibaratkan gitu. Nah, Kawan Lama ini punya anak nih, salah satunya S Hardware. Iya. Itu di bidang elektronik kan. Informa tuh di bidang perabotan rumah tangga. Ini ada kurang lebih 11 brand ya kalau nggak salah. 9-11 brand yang dinaungi sama Kawan Lama. Kalau gue sendiri PKL tuh di S Hardware. Iya. Di S Hardware-nya, jadi di bidang elektronik. Nah, bagian gue tuh di situ di service center. Jadi service center misalnya orang mau servis gitu? Jadi barang after sale. Gue tuh kalau misalkan orang-orang beli di barang di S Hardware kan kebanyakan elektronik ya. Kayak misalkan panci elektronik terus dan sebagainya lah. Jadi kalau misalkan ada kerusakan atau klaim apapun pasti ke gua gitu, ke service center. Jadi misalnya gue beli nih. Misal gue beli barang kayak induction, stove induction. Terus ada kerusakan. Jadi kan gue komplain ke S Hardware. S Hardware, nah itu tuh gimana sih step-stepnya bisa nyampe ke lu? Step-stepnya. Jadi pertama nih, yang paling mudah tuh lo bisa langsung datang ke tokonya, toko lo beli. Misalkan S Hardware di sekitar sini nih, lo belinya misalkan di Jakarta ya, Jakarta Pusat, Cempaka Putih. Nah, lo datang tuh ke tokonya, bawa aja barangnya, terus sama bawa buku garansi, kalau misalkan masih garansi. Nah, lo tinggal bilang ke salesnya atau ke kasirnya, bilang mau ke service center, mau servis barang. Nah, nanti dari kasir langsung ditujuin ke departemen service center. Nah, jadi departemen service centernya itu ada yang dibarengin sama toko. Maksudnya di dalam toko tuh ada service centernya, ada juga yang kepisah. Nah, kalau misalkan tokonya itu nggak ada service centernya, berarti barang lo itu nanti akan dikirim sama toko itu ke tempat service center. Jadi lo tinggal bawa barang sama buku garansi. Kalau ada stroke pembelian, kalau buku garansinya nggak ada, lo langsung bawa ke tokonya. Nanti semua yang proses itu toko. Lo tinggal terima beres, tinggal dikasih tahu estimasi selesainya kapan dan lo akan dihubungin. Gitu. Oh, oke. Tapi pas lu magang nih, lu kesulitan lu yang paling menurut lu itu sulit banget ngebenerin apa sih servisnya? Pertama nih, kan kita kan jurusannya listrik ya. Listrik harus kuat. Iya, harus kuat. Kalau bisa dibilang harus tinggi ya. Nah, karena gue magangnya barang-barang elektronik, kan barang-barang elektronik itu kan kebanyakan harus lemah. Iya, harus. Nah, kesulitannya itu pasti pertama gue harus belajar dulu komponen-komponennya. Misalkan kayak kalau kalian semua yang belum tahu ya, yang masih awam tuh kayak ada kapasitor, terus kayak ada dioda. Tuh dioda sendiri terbagi beberapa macam. Terus kayak misalkan resistor dan lain-lain, itu gue harus belajar dari nol karena kan
di jurusan kita kan Iya. cuman belajar arus kuatnya doang kan. Emang dikenalin sih dulu pas kelas 10 ya kalau nggak salah. Kelas 10. Perkenalan barang-barang elektronik. Tapi itu kan cuman perkenalan doang, nggak tahu prinsip kerjanya, cuman nggak tahu cara kerja secara realnya gitu. Jadi kesusahan itu paling susah tuh ya karena itu harus belajar ulang ya. dari nol lagi. Nah itu ada set story-nya tuh. Apa Jadi kan gue magang nih Hmm. PKL. Nah kebetulan pas waktu Januari kan belum ada corona ya. Maksudnya Baru, udah ada iya. tapi belum terekspos gitu ya. Jadi pas Januari tuh gue dipanggil tuh sama manajer gue. Katanya kamu nanti setelah lulus langsung di sini aja gitu kan. Nah gue seneng dong. Langsung direkrut lah. Nah gue seneng dong, berlima gue seneng nih. Udah berandai-andai, wah gampang nih nyari kerjanya. Nah setelah bulan Maret tuh, Januari, Februari, Maret, pas corona langsung PSBB kan tuh, PSBB langsung. Manajer gue dipanggil lagi kayaknya. Lu punya manajer? Iya, langsung gue ngomong sama manajer gue sendiri. Oh, gue kira lu punya manajer orang gitu. Manajer personal. Bukan, jadi manajer gue nih. Gue dipanggil lagi ke ruangannya kan berlima. Kayaknya nanti gue lupa dia bilang apa, pokoknya intinya kayaknya nanti kamu nggak bisa di sini lagi deh, nggak bisa langsung direkrut gitu, karena kita juga ada pengurangan orang. Iya. Dia bilang itu ya udahlah, gue yang tadinya udah diterbang-terbangin kan kayak jatuh sakit banget itu, kayak langsung down banget. Ya udahlah, gue pikir sama teman-teman gue ya udahlah mungkin belum rezeki kan. Sempet nyari kerja, sempet nge-apply beberapa PT gitu di kawasan, sampai akhirnya 6 bulan tuh nganggur tuh. Gue di rumah doang, nggak tahu mau ngapain kan. Tapi lu ada ngelakuin sesuatu yang ini gak sih? Kayak lu ngembangin bakat lu apa gitu? Ya paling gue ngembangin bakat gue doang kan. Gue kan hobinya kayak main musik ya. Gue paling nge-cover. Terus gue belajar hal-hal baru yang belum pernah gue pelajarin sebelumnya. Jadi gue pelajarin semua mumpung gue lagi di rumah kan. Terus pas bulan Oktober gue dipanggil lagi. Kebetulan sama salah satu PT. Waktu bulan Desember itu pas masih PKL kan gue ngikut seleksi PT itu dari sekolah. Nah kebetulan bulan Oktober dia manggil lagi nih. Karena pas waktu bulan Juli dia bilang, perusahaan itu bilang kalau akan nunda. Nah nunda itu nggak tahu sampai kapan. Nah akhirnya Oktober gue dipanggil ikut beberapa seleksi lagi, training gitu kan. Akhirnya ya alhamdulillah gue lolos, sampai sekarang masih kerja. Tapi sebelum masuk di sini, sebelum perusahaan ini, lu tuh sempet sama gue juga yang di sekolah tuh. Yang di mana? Perusahaan itu gue juga sempet ikut seleksi Perekrutan. Nah perusahaan itu ngerekrut orang dari sekolah kita kan, anak-anak yang udah lulus. Iya. Nah ada nih beberapa teman gue, kira-kira 30 orang ya, 30-an lah. 30-an ya, lebih ya, 30 orang yang ikutan seleksi. Lolos tuh. Nah, alhamdulillahnya gue lolos nih. Dia lulus. Ya, Pajar enggak? Kasian kan? Pajar enggak? Kasian. Akhirnya gue lolos nih, alhamdulillah nih. Nah, gue nunggu lama banget itu. Ada kali 2 bulan gue tanyain, Bu ini gimana? Ternyata yang dipanggil itu cuma 4 orang. Dari 12 orang yang dipanggil itu cuma 4 orang. 2 orang bergilir. Dan gue sempat nanya sama teman gue yang masuk, dan dia cuman di kontrak itu cuma 3 bulan kalau nggak salah ya. 6 apa 3 gitu? 3 apa 6 kali ya? 6 ya. 6 bulan. Nah, sekarang langsung ke lu nih kerja sekarang. Lu kerjanya tuh bergerak apa sih perusahaan lu yang saat ini? Kalau perusahaan gue yang sekarang bergerak di bidang spare part. Spare part motor, mobil. Oke. Jadi semua spare part, kayak daleman-daleman motor dan mobil gitu. Hampir semuanya dibikin sama perusahaan gue. Berarti bukan reseller atau apa ya, produksi ya? Dia bisa ngejual juga, ada juga website buat belinya. Dia juga ada juga di beberapa akun jual beli, akun online. Di Kaskus katanya? Bukan di Kaskus, itu mah barang second. Bukan di Kaskus. Bukan.
kayak toko online gitu, banyak jual di sana, satuan-satuan, nggak cuma ngedistribusin atau nge-supply beberapa perusahaan, tapi juga bisa ngejual satuan gitu. Kayak busi lah yang paling gampang ya. Kayak busi, terus kayak knalpot. Itu perumpamaan gitu. Kayak gitu satuan. Dalam kilogram apa? Enggak dong, enggak ada dalam satu piece. Kalau dalam kilogram besi itu. Cuma jual besi itu kilogram. Nah, lu kerja kan bergerak bidang kayak gitu ya. Posisi lu apa sih sekarang? Kayak lebih di divisi apa gitu? Kalau gue itu kayak operator. Jadi gue yang memproduksi barang. Jadi barang ngasih mentah kayak misalkan lo bikin sesuatu kayak bantal ya, kayak misalkan bantal. Jadi dari kapuknya, dari sarungnya itu masih mentah, gua ngerakit. Jadi gua ngerakit jadi satu, terus habis itu di packing, baru nanti orang lain yang nerusin dari divisi lain buat packing. Berarti operator produksi gitu ya? Operator produksi. Enggak, kalau gue kan awam ya, gue kan nggak pernah ke industri gitu kan. Operator produksi itu kesehariannya gimana sih kalau kerja ya? Kalau operator produksi itu pekerjaannya monoton. Jadi kalau misalkan lu ditempatin kan ada beberapa step ya. Kayak misalkan lu bikin sesuatu itu nggak harus semuanya itu nggak lo kerjain. Jadi satu orang punya pekerjaan dia masing-masing. Kayak misalkan buat ngebikin gitar nih. Iya. Nah, nanti gue misalkan cuma ngebikin belakangnya doang nih, necknya doang. Nah, nanti lo yang ngebikin bodinya. Nanti ada lagi yang ngecat, ada lagi yang buat proses akhir. Terus nanti ada lagi buat untuk QC. Jadi beberapa step-step itu tuh nggak lo kerjain sendiri. Jadi lo punya pekerjaan lo sendiri yang monoton, tiap hari itu aja. Tapi lu ini dong, nyaman dong. Nyaman atau gimana sekarang? Kalau dibilang nyaman sih nyaman ya, karena teman-temannya juga ngebantu kan, teman-teman kantornya ngebantu, terus juga ya daripada gua diem di rumah kan, mendingan menghasilkan. Iya benar, mendingan capek kerja kan daripada capek nyari kerja gitu. Iya benar. Jadi gua mau nanya apa ya? Lupa gua. Oh iya, tapi kan lu kan sebelumnya juga magang dari tempat yang berbeda sama lu kerja nih sekarang. Gimana sih pas lu baru masuk tempat kerja lu gitu? Awal-awalnya lu merasa kesulitan adaptasi atau gimana gitu? Kalau pribadi gue sendiri ya, gue tuh kalau beradaptasi tuh nggak terlalu sulit. Gue tuh kayak orang itu nggak terlalu introvert banget. Jadi bisa cepet lah bergaul sama orang. Terus juga kan teman-teman kantornya kan karena kita satu tim. Libra ya? Libra? Bukan Libra. Aquarius. Okay. Jadi kan bukan gara-gara sih, karena teman kantornya baik juga. Karena untuk kepentingan sama-sama kan kita satu tim, jadi gue diajarin dari nol. Karena kan gue belum pernah ada di proses itu, belum pernah. Dulu kan PKL juga beda banget sama sekarang kan. Dulu PKL cuma nge-service barang after sales, sekarang malah ngebikin barangnya itu. Nah, terus juga kan dibantuin sampai bisa. Oh, berarti enak ya, senior lu di sana tuh apa ya namanya? Support lah gitu, ada orang baru gitu. Tapi gimana ya? Mensupportnya mereka kan namanya atasan ya. Pasti kan tergantung mood juga, kadang ada moodnya yang baik, kadang juga galak gitu kan, tergantung moodnya dia lah. Kalau ada misalkan ada masalah ya galak gitu kan. Jadi kita harus bisa gimana ya, memprediksi atau memahami sifat-sifat senior kita, atasan kita gitu. Gue nyinggung sedikit hobi lu. Pas masih sekolah lu kan aktif banget nih di musik. Salah satunya mungkin musik ya yang paling aktif. Dan lu juga masuk band kan, Twentix ya, namanya Twentix. Iya, Twentix. Lu di sana jadi apaan sih? Kita megangin kabel. Oh, bukan, kampret. Megangin kabel anjir. Itu mah pekerjaannya Ucup.
Yang nilai gitar gue katanya gak enak. Iya bener, katanya nggak enak. Padahal dia nggak bisa main gitar, bilang gitar orang nggak enak. Nggak dulu gue pas SMK tuh ikut eskul, eskul band namanya. Nah jadi band gue itu namanya Twentix. Yeah. Nah karena Twentix itu kan punya singkatan. Nah karena sekolah kita tuh SMKN 26, jadi Twentix itu singkatan dari 26 SMK 26. Nah gue masuk ke situ kelas 10. Nah pas kelas 11 alhamdulillahnya gue kepilih jadi ketua. Ketua band pada zaman itu. Dan alhamdulillah pas semasa gue menjabat, gue banyak ikut kayak event-event tentang musik gitu, kayak main manggung dari panggung ke panggung gitu. Pas gue ngejabat jadi ketua, yang paling gue simpen di dalam memori gue tuh lomba dari Teh Pucuk. Yeah. Nah waktu itu brand Teh Pucuk ngadain lomba namanya tuh Pucuk Cool Jam tahun 2018. Nah gue ikut tuh, dari seleksinya tuh seleksi online, jadi kita disuruh ngirim rekaman kita, lagu, kita nyanyi, kita ngeband kurang lebih 5 menit satu lagu, nanti kita di post ke websitenya Pucuk Cool Jam. Nah di situ cuman yang diambil tuh dari beberapa kota Jabodetabek, Bandung, sama Jogja kalau nggak salah deh. Oke. Jogja. Iya. Nah diambil tuh 40 band, alhamdulillahnya kita lolos. 40, dari 40 itu Teh Pucuk datang ke sekolah kan, karena gue ikut lombanya diem-diem. Nah Kenapa diem-diem? pertama karena waktu itu ada peraturan kalau setiap sekolah, setiap anak tuh nggak boleh ikut lomba kecuali ada lambang atau logo dinasnya. Itu kayaknya cuma 26 ya? Cuman 26 kayaknya ya. Ya di 26 itu kayak cuman ada logo dinasnya doang baru boleh ikut lomba kan. Nah kan gue susah dong acara musik yang didukung sama dinas. Iya. Dinas Jarang kayaknya. itu kan jarang banget ya acara musik itu. Nah, akhirnya gue diem. Nah karena gue lolos, dimarahin lah gue. Kamu bukannya bilang-bilang gitu kan, gitulah dimarahinnya. Tapi dimarahinnya biasa aja karena gue lolos. Nah akhirnya orang Pucuk datang ke sekolah, bikin acara di sekolah tuh dari jam 12 sampai jam 3 ya. Iya, gue inget tuh. Dari jam 12 sampai jam 3. Nah kita manggung di situ, ditonton satu sekolah kan, satu anak sekolah yang lagi belajar itu disuruh nonton. Stop belajar, nonton ke lapangan. Nah kebetulan Teh Pucuk itu bawa gue star. Gue starnya gue lupa namanya siapa. Julian Jacob ya. Julian Jacob cowok gue starnya. Nah jadi gue manggung di situ lagi tuh sambil live Teh Pucuk, live IG. Iya. Nah katanya live IG itu nanti bakalan disimpan dan diseleksi lagi jadi 10 besar. Nah beberapa minggu gue dikontak lagi, ternyata gue lolos 10 besar tuh. Nah pas lolos 10 besar tuh, awalnya tuh gue tuh nggak optimis sama sekali. Dari 40 besar ke awal seleksi online tuh gue nggak optimis. Karena teman-teman gue juga bilang nggak usah optimis, pesimis aja kan. Karena moto teman-teman gue tuh nggak usah optimis, kita pesimis aja biar nanti kalau misalkan nggak lolos ya nggak sakit hati banget gitu kan. Berarti terlalu melebihi ekspektasi lu ya lolos. Iya, lebih banget itu sumpah. Karena kan Jabodetabek, Bandung kan, itu kan melebihi ekspektasi gue banget kan, masuk Pucuk Cool Jam 10 besar lagi. Nah akhirnya gue lolos 10 besar itu manggungnya di acara yang lebih besar lagi Pucuk ngadainnya. Di kalau nggak salah di Menteng, Taman Menteng. Iya. Taman Menteng. Nah di situ acara gede tuh Pucuk bikin dari pagi sampai malam. Nah gue manggung di situ 10 band, manggung kelar, malamnya langsung diumumin siapa yang juara 1. Nah itu sangat disayangkannya gue bukan nggak lolos sih, nggak menang. Oh itu langsung juara 1. Langsung juara 1, 2, 3. Yang dipilih tuh 1, 2, 3. Nah kebetulan gue nggak menang di situ tuh, karena kan emang lawan-lawan itu pengalamannya jauh banget. Karena lawan-lawan gue tuh ada yang ikut les drum, ada yang ikut les gitar, ada yang ikut les vokal. Sedangkan gue dan teman-teman gue tuh les bahasa Inggris ya. Les bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris malahan. Lu bahagia kan? Bahagia banget karena gue kalah dari orang-orang yang pengalamannya tuh jauh banget dari gue. Bukan dari pengalaman yang kayak sama kayak gue, enggak. Jadi gue kalah sama orang-orang yang ikut, yang dia tuh niat banget di musik. Nah gitu. Tapi dari situ
gue sering dikontak sama tim Teh Pucuk buat manggung di beberapa event Teh Pucuk, kayak misalkan di PRJ. PRJ 2018-2019 tuh. Nah, gue diundang ke booth-nya Teh Pucuk buat manggung di sana. Kayaknya di tengah Bundaran HI juga pernah ya? Enggak pernah itu. Enggak Bundaran HI bawa kardus, enggak. Garing. Cuk. Enggak pernah. Di PRJ sih yang paling terkesan di PRJ. Tapi bukan di panggung utamanya ya. Di booth-nya Teh Pucuk. Jadi Teh Pucuk itu punya booth di PRJ, beberapa booth. Jadi gue disuruh tampil di sana. Jadi pengalaman gue yang paling berkesan sih itu pas kelas 11. Jadi gue selama masa jabatan gue tuh gue kayak banyak ikut event-event lah. Karena kan itu sebelum masa corona ya. Masih event-event tuh masih banyak banget event-event tentang musik, kayak manggung di sana sini, manggung di kafe. Kayak cuman kayak gitu-gitu doang kan. Selama masa jabatan gue tuh kayak gue bangga aja gitu sama diri gue sendiri, sama teman-teman gue, karena gue bisa mengharumkan nama sekolah gue terutama kan. Apalagi Teh Pucuk harum. Iya, Teh Pucuk harum. Apalagi kita membawa nama brand dan nama sekolah kan. Namanya aja harum. Namanya aja harum. Lanjut. Nah terus pas kelas 12 nih, gue ikut. Pernah juga tuh, nih yang paling berkesan ada 2 nih. Satu lagi yang pas kelas 12, gue ikut di acara Kemendikbud. Iya. Kemendikbud pas gue kelas 12. Kalau bukan kelas 12 sih, pas gue PKL kalau nggak salah deh. Itu PKL. PKL apa kelas 12 ya? Kelas 12 nih kayaknya. PKL apa? Nggak tahu deh, antara gue kelas 12 atau PKL, gue ikut di acara kementerian. Nah itu kan pas waktu Teh Pucuk tuh gue main sama angkatan gue, angkatan 26 yang pas angkatan kelas 11 doang. Nah tapi pas sama kementerian tuh gue gabung sama senior. Karena kan apa ya, gue gabung sama senior karena ini bergengsi kan, apalagi kementerian. Pasti orang-orangnya ada yang lebih jago daripada sebelumnya kan, dari yang udah pernah gue temuin di kementerian nih. Nah ini niat banget, serius niat banget. Gue latihannya berhari-hari. Alhamdulillah waktu itu gue lolos sampai 6 besar. 6 besar apa tuh? Se-Jakarta. Kalau nggak salah se-Jakarta doang apa di luar Jakarta juga ya? Apa kalau Jabodetabek nih kalau nggak salah deh. Jabodetabek, Bandung juga kalau nggak salah. Nah, kementerian kan bikin acara. Kalau itu awalnya gue lupa deh awalnya gimana seleksinya. Kalau nggak salah awalnya tuh seleksinya kita ngevideoin kita ngeband, terus kita post sambil pakai hashtag sama nge-tag kementerian kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sih dulu kayak gitu. Nah, gue lolos pertama 40 atau 20 besar, gue nggak tahu, gue lupa. Antara 40 sama 20 besar di kementerian tuh di Sudirman ya. Sudirman ya. Sudirman. Dekat sebelah, persis sebelah efek Sudirman. Itu menterinya masih udah Nadiem Makarim belum? Belum. Nggak tahu. Nggak tahu gue menterinya kapan. Menterinya siapa pas saat itu. Nah terus habis itu gue lolos 40 besar, gue dipanggil lah ke kementerian buat manggung lagi, ikut acara seleksi. Nah dulu ada gue disuruh bawain 2 lagu nih. Pertama lagu wajib itu kan dulu mendekati 17 Agustus ya. Jadi lagu wajibnya itu lagunya Kotak, Bendera. Oh iya. Lagunya Kotak kalau nggak salah yang judulnya Bendera ya. Bendera pundak lutut kaki. Enggak. Pertama gue bawain lagu Kotak, itu lagu wajib. Kedua itu lagu daerah dari Sumatera Utara. Judulnya gue lupa judulnya apa. Sinanggar Tulo. Bukan Sinanggar Tulo. Judulnya gue lupa. Jadi gue bawain lagu daerah dari Sumatera Utara. Pas seleksi 40 besar gue lolos ke 6 besar. Nah dari 6 besar nih, buset lawan-lawan gue tuh emang niat banget di musik, bener-bener niat banget di musik. Sampai dia tuh bela-belain nggak sekolah tapi les musik. Sekolah musik ya? Iya sekolah musik, malah sekolah musik. Terus juga ada beberapa kesalahan, nggak tahu itu kesalahan teknis atau gimana. Kayak ada kesalahan sound. Soundnya tuh pas gue kayak ada yang muter lagu di sound gue, di sound sistemnya. Jadi gue karena ada 2 nih, sound ke arah penonton sama sound ke arah panggung. Nah di sound ke arah penonton tuh jernih, clear banget, nggak ada suara apapun, nggak ada lagu apapun. Nah di sound yang ke arah gue nih ada nyetel lagu dangdut dong. Bahkan keyboardis gue nih sampai nanya berkali-kali kayak gini, keyboardis gue lagi main nih,
Ri lu denger suara dangdut gak sih? Gue juga denger tapi gue diem aja kan nggak mungkin dong gue jawab iya gue denger pas lagi emang kan nggak mungkin ya. Tapi cuma ngangguk dong iya gue denger gitu. Terus ya udahlah dari situ udah pada ngedown semua ya, mau gimana lagi, udah kesalahan soundman-nya mungkin lalai itu, jadi gue nggak lolos di juara 1, 2, 3. Kayaknya waktu itu gue nggak suka sama lu, Ri. Kenapa itu nggak suka aja? Makanya gue sabotase. Gue mau jujur aja di sini. Jujur ya. Ternyata udah sabotase. Ya biar nanti teman-teman gue nonton wajar. Sorry guys, temennya Ari yang ngeband waktu itu di Kemendikbud pas bukan menterinya Nadiem Makarim. Emang ngaruh apa? Kagak ngaruh ini. Lah kan Kemendikbud. Nih, tapi kan hobi lu ngeband. Tapi lu masih ada pikiran jauh gak sih di band ini? Pikiran untuk menjadi wah bakal besar nih gue sama temen-temen gue gitu, bakal diseriusin. Kalau untuk diseriusin karena sekarang gue punya kesibukan. Teman-teman gue juga punya kesibukan masing-masing tuh. Makin lama turun. Nggak intens kayak dulu. Kayak misalkan gue latihan, gue tiap hari main gitar. Sekarang aja gue main gitar sebulan itu bisa dihitung jari. Kayak sebelumnya berapa? Gue tiap hari main gitar. Pas masih sekolah tuh tiap hari main gitar. Tapi sekarang tuh kayak cuman seminggu juga sekali. Karena kan gue kerja pagi. Pulang kerja tuh kayak udah males aja gitu, ngelakuin apapun juga males. Kayak males gitu kan. Ya udah, gitar juga di rumah gue ada, tapi jarang dimainin, kasihan. Pacar kedua gue. Dijual berapa? Nggak dijual, kampret, masih ada di rumah. Masih ada di rumah. Udah, gak gue main-mainin itu. Kesepian dia sekarang. Cuman gue tidurin doang di kasur. Kasian banget. Yang nyari gitar bisa. Iya. Kontak IG-nya. Jangan enggak. Itu gitar punya 1000 kenangan. Karena gue manggung selalu bawa gitar itu. Oke, pada tahun 2021 ini kan umur lu 20 ya, Ri? Genap 20 ya? Iya, Kepala 2 ya? Kepala 2. Udah tua. Tua banget. Sadar ya? Sadar. Di umur lu yang sekarang nih, dengan apa yang lu capai, dengan prestasi, ya bisa dibilang prestasi-prestasi ya yang dicapai sama Ari sendiri, udah sesuai gak sih sama ekspektasi lu pada saat lu masih kecil terus lu sekarang umur 20? Belum banget, masih jauh banget. Kalau kayak waktu kecil kan kayak namanya kita masih kecil kan cita-cita masih luas tuh ya, kayak pengen jadi dokter lah, polisi lah, terus pengen jadi kaya lah kan. Kalau sampai saat ini tuh sesuai ekspektasi belum ya, tapi beberapa hal udah bisa gue capai. Kayak misalkan gue udah punya pekerjaan sendiri, terus juga gue bisa ngebantu tentang keluarga gue, kayak apa ya, kayak kalau misalkan keluarga gue minta apa-apa tuh gue sebisa mungkin bisa gitu, ngusahain. Nah itu aja sih tuh jadi kesenangan sendiri sih kalau menurut gue, kayak bisa berguna lah sama keluarga. Kalau di bidang ekonomi, kalau misalkan di hobi, kalau di hobi sih belum banget ya. Karena kan udah, apalagi gue udah sibuk kerja, udah putus banget dari. Lu putus? Enggak putus. Gue masih. Maksudnya udah jarang banget main gitar kan, jarang banget ngumpul band lagi. Jadi masih banyak lah yang pengen gue capai. Tapi gue sampai saat ini bangga sih sama pengalaman gue kan. Udah beberapa kali manggung, udah beberapa kali tampil di depan banyak orang. Itu aja sih bangga banget. Terakhir nih, pertanyaan terakhir sebelum menutup, oke? Ini padahal pertanyaan gampang, tapi di seumuran kita tuh selalu sulit gitu menjawabnya. Cita-cita lo apa? Ini nih. Ini nih. Susah. Ya, kan misalnya kayak gua habis apa pengen ya mungkin orang banyak yang bilang pengen iniin haji orang tuanya, atau pengen apalah ya, pengen punya mobil Range Rover lah. Terus terlalu spesifik ya? Kalau gua ngejelasin secara garis besarnya aja. Jujur ya, dulu cita-cita gue tuh pengen jadi polisi. Ih sama. Serius. Karena tinggi badan. Kan iya bener, karena tinggi badan. Sama aja. Dulu tuh cita-cita gue tuh pengen jadi polisi kan. Tapi karena masalah tinggi badan kan sama sih, kurang memadai kan. Jadi ya tolonglah. FYI Ari 181. Iya. Jangan.
Tolong lah kepolisian Indonesia buat tinggi badan agak diturunin lah. Iya. Orang kayak kita. Iya. Masih bisa lah. Nggak harus di lapangan gitu Iya, kan. nggak harus tinggi juga kan. Kan ada tangga, ada bangku kan buat manjat kan bisa. Tolong lah, tolong. Ntar gua tag nih. Cita-cita gue simple sih, gue pengen serba bisa aja. Kayak keluarga gue minta gue ini, gue bisa. Kayak orang-orang terdekat gue ini minta tolong apapun, gue usahain gue bisa. Kayak misalkan teman-teman terdekat, sahabat-sahabat terdekat gue. Karena apa ya, gue pernah ngalamin kondisi terpuruk, sangat-sangat terpuruk tuh gue pernah. Jadi kan gue mikirnya kalau ada teman gue yang kesusahan, gue tuh nggak mau dia ngerasain sama kayak apa yang gue rasain. Nah keluarga gue juga gitu, gue nggak mau mereka ngerasain, walaupun mereka lebih tahu ya, karena kan mereka ada yang lebih tua kan, termasuk orang tua gue kan lebih tua. Gue nggak mau masa-masa tua mereka kayak terbebani sama gue gitu. Kayak gue pengen masa-masa tua mereka tuh bahagia, seneng, nggak mikirin tentang ekonomi lah, nggak mikirin tentang besok mau ngapain, mau makan apa, nggak pengen kayak gitu. Oke, gue pengen serba bisa buat semua orang sekitar. Oke. Berarti kalau ada yang butuh apapun, nggak gitu juga dong. Ari serba bisa. Nggak gitu juga. Tapi nggak semuanya juga. Gue bukan dinas sosial kan. Oke. Sesi ini telah berakhir. Gue pengen berterima kasih buat teman gue udah bersedia Sama-sama. Terima kasih juga nih udah ngundang gue. Buat Pajar. Thank you. Oke. Mungkin kalian yang kepo kan IG lu apaan, Ri? IG gue? Nanti gue tulis. Ya, nanti ditulis di bawah sini ya IG gue ya. Mampir ke IG gue. Langsung aja di apa? Di report spam ya. Jangan, nanti akun gue hilang nggak? Tadi tiba-tiba hilang loh. Ya akun has been banned kan, panik gue, anjir di banned. Di follow dicek. Kali aja mau ngedeketin walaupun udah punya cewek. Jangan dong, udah punya pacar. Udah punya pacar. Jangan nanti pacar gue yang marah nih. Oke, thank you semuanya. Semoga video ini bisa memberikan kalian pengetahuan baru dan bisa menghibur kalian yang menonton. Bye. Dah. Seperti yang biasa kau lakukan di tengah perbincangan kita, tiba-tiba kau terdiam, sementara ku sibuk menerka apa yang ada di pikiranmu. Berbicara denganmu tentang segala hal yang bukan tentang kita, mungkin tentang ikan paus di laut, atau mungkin tentang bunga padi di sawah. Sungguh bicara denganmu tentang segala hal yang bukan tentang kita selalu bisa membuat semua lebih bersahaja. Oh, malam jangan berlalu, telah lama ku tunggu. Biar pagi datang setelah aku memanggil, terang